MK memberikan guidance, karena kalau diserahkan lagi kepada pembuat undang-undang, dikhawatirkan akan berlama-lama atau memberikan mepet waktu. Poinnya nggak masuk di situ gitu. Nggak masuk di situ. Sementara rakyat, pemilih, masyarakat ini membutuhkan sebuah kepastian hukum, ya. Penyelenggaraan pemilu yang begitu kuat dengan nilai-nilai transaksional, money politik dan sebagainya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya bersama Dr. Wendy Melpa, pengamat hukum, dan ini lebih seru. Ini soal putusan MK 135/PUU strip 22/2025 tentang pilkada, kemudian tentang pemilu lah, tentang pemilu. Nanti beliau yang menyatakan, karena ini menariknya karena sebelumnya saya pernah podcast dengan beliau. Ini soal desertasi beliau. Jadi pemilu DPRD itu harus bersama dengan pilkada, karena mereka ini adalah pemerintah daerah. Jadi harus sama-sama, tidak satu sebelumnya atau satu sesudahnya. Oke, Bang Wendy, bisa dijelaskan soal putusan MK ini, ya, kan lebih cocok dengan desertasi gitu. Nah, apa sih dampak dari keputusan ini? baik, terima kasih Bang Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. terima kasih Bang Ferdi atas pertanyaan yang ini lagi sedang hangat ya dibicarakan secara nasional setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU strip 22/2024 yang dibacakan putusannya pada tanggal 26 Juni 2025 yang lalu. Nah, memang di mana putusan ini menjadi pembicaraan secara luas, baik itu dalam perspektif politik maupun hukum, karena substansi dari putusan ini memisahkan antara pemilu nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD, dan kemudian 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan kemudian baru diselenggarakan pemilu daerah untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Nah, konstruksi pemikiran ini benar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ferdi, bahwa paralel atau sama dengan substansi konstruksi pemikiran disertasi doktoral saya Tahun berapa itu? tahun 2023 yang lalu. 2023 ya, berarti Ya, sebelum ada gugatan ini ya? Sebelum ada gugatan ini. Jadi lebih dulu ya? Iya, lebih dulu. Jadi intinya memang penelitian saya dan novelty atau temuan dari penelitian itu yang diujikan secara akademik pada program doktoral saya di Unila, itu merekomendasikan bahwa penyelenggaraan pemilu ini ada 2 tingkatan, pemilu nasional dan pemilu daerah. Karena memang kalau kita kaji dan mencoba untuk memetakan penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia ini ada penyelenggaraan pemerintahan tingkat nasional, tingkat pusat, yang dikomandai oleh presiden dan wakil presiden sebagai kepala eksekutifnya. Kemudian ada penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah yang menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah merujuk kepada juga Undang-Undang Dasar kita pasal 18 menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan
DPRD. Nah, itulah yang menjadi dasar pemikiran penelitian saya pada waktu itu, sehingga kita merekomendasikan supaya penyelenggaraan pemilu ini dipisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Itu kira-kira gambarannya, Bang Ferdi. Oke. Ya. Jadi pemilu nasional, presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD Ya. dipisahkan dengan pemilu daerah. Penyelenggara pemerintah itu adalah DPRD dan para kepala daerah ya. Kepala daerah, Nah, ya. itu dipisahkan ya. Dipisahkan. Dan akhirnya ada si penggugat ya, Perludem ya kalau nggak salah Perludem, ya, ya. Perludem itu dimenangkan ya oleh MK dengan pemisahan ini. Ada dampaknya karena 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan ya, 2 tahun 6 ya. bulan Ya. itu harus sudah ini. Nah, ini yang berdampaknya kan sangat luar biasa ini, karena kalau dia kepala daerah aja seperti yang kemarin digabung untuk seluruh Indonesia masih gampang itu karena dia PJ dari pemerintah. Yang paling krusial menurut saya inilah dampak bagaimana caranya kalau DPRD-nya diperpanjang masa jabatan 5 tahun, karena DPRD ini kan bukan langsung ASN atau orang pemerintah gitu. Nah, ini mohon bisa Pak Wayan dijelaskan pemikirannya seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bang Ferdi. Jadi memang putusan MK nomor 135 ini mengandung konsekuensi yang harus diikuti dengan perbaikan undang-undang turunannya. Karena putusan MK 135 ini kan hanya mengatur norma konstitusinya. Sementara teknis pelaksanaannya ini harus diikuti dengan perubahan atau perbaikan undang-undang yang mengatur sebelumnya, dan ini menjadi kewenangan daripada pembuat undang-undang, DPR ya. Dalam hal ini DPR dan pemerintah eksekutif. Nah, MK memberikan trigger atau guidance untuk melengkapi putusan ini dengan pertama dia memisahkan ada pemilu nasional dan ada pemilu daerah. Kemudian yang kedua, jarak antara pemilu dan nasional dan pemilu daerah itu berjarak 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Tentu ini mempunyai sebuah konsekuensi bahwa merujuk kepada Undang-Undang Dasar pasal 22E itu disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau kita memahami atau melihat pemilu kemarin 2024, maka pemilu berikutnya adalah 2029. Nah, tentu ada konsekuensi karena dengan dipisahkannya penyelenggaraan pemilu tingkat daerah, utamanya berkaitan dengan jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang pemilunya nanti akan dilaksanakan kalau kita membaca putusan itu pada tahun 2031 atau paling lama 2000. Paling lama tapi ya, kan bisa duluan itu sebenarnya. MK memberikan limitasinya pada putusan itu 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah penyelenggaraan pemilu nasional. Artinya apa? Kalau pemilu nasionalnya 2029, maka pemilu daerahnya 2031 atau paling lama 2032. Kalau lihat ini. Nah, oleh karena itu, maka konsekuensi daripada putusan ini, pembuat undang-undang harus dalam waktu yang tidak terlalu lama ini melakukan perbaikan yang signifikan terhadap undang-undang pemilu. Ya, kemudian berikutnya juga karena ini berkaitan erat dengan partai politik, maka juga undang-undang partai politik juga harus diperbaiki. Kemudian juga karena ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka setidaknya undang-undang pemerintahan daerah juga harus disesuaikan. 3 undang-undang berarti? Ya, minimal. Minimal 3 undang-undang. Tapi nggak semua pasal kan, hanya pasal yang berhubungan ya? Iya, pasal-pasal yang berhubungan yang induknya adalah putusan MK 135, terus kemudian turunan pertamanya itu undang-undang pemilu. Nah, undang-undang lainnya itu mengikuti dan menyesuaikan seperti undang-undang partai politik dan undang-undang pemerintahan daerah gitu. Itu Bang Ferdi.
Dan Oke. ini menjadi sebuah apa yang disebut dengan open legal policy. Kewenangan ini ada pada pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Nah, ini kan jadi perdebatan ya tadi soal apa namanya, soal siapa yang akan menggantikan atau siapa yang akan meneruskan kalau jabatan ini diperpanjang 2 tahun. Karena konsekuensinya kalau DPR adalah tidak ada pemilihan tapi memperoleh kenikmatan, ya memperoleh kenikmatan 2 tahun ini. Bagaimana pendapat Bung Wendy? Ya, jadi gini, Bang Ferdi. Jadi memang kembali saya tegaskan bahwa putusan 135 ini mengandung konsekuensi hukum dan politik. Karena apa? Ada masa jabatan DPRD provinsi, kabupaten, kota yang akan berakhir tahun 2029. Nah, ini dipertanyakan sebagian kalangan soal legitimasi kalau kemudian pemilu berikutnya untuk daerah dilaksanakan tahun 2031. Tentu kita harus memetik pelajaran bahwa ini adalah sebuah proses transisi hukum, ya, perubahan kebijakan hukum untuk membangun sebuah sistem politik yang lebih bermanfaat, lebih baik, lebih berguna untuk masyarakat pemilih utamanya gitu. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman sejarah ketatanegaraan kita, kita juga pernah mengalami pemilu yang tidak 5 tahun. Misalnya pemilu 71, kemudian diadakan lagi pemilu tahun 77. Kita juga pernah peralihan transisi antara dari pemerintahan yang Orde Baru ke pemerintahan reformasi, itu pemilu 97, terus kemudian 99 kita pemilu lagi. Nah, terus kemudian kita juga pernah mengenal kan, kalau kita strict membaca Undang-Undang Dasar bahwa disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Tapi kita pernah menyelenggarakan dalam periode pemerintahan kita, di mana ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, se-Indonesia ini pernah diangkat PJ, tidak melalui pemilihan demokratis, artinya ditunjuk. Nah, ini sebuah konsekuensi dari apa yang disebut dengan transisi hukum. Nah, oleh karena itu juga bahwa soal teknisnya nanti akan kita tunggu perbaikan undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Iya. Kalau soal itunya, soal gubernur ataupun wali kota itu PJ kan sudah pernah kita alami. Ya. Tapi kalau soal DPR-nya ini, DPRD tentunya, kalau DPR RI kan tepat waktu nih 2029 ya. Nah, soal DPRD-nya ini seperti apa gitu? Karena ini kan begitu banyak manusia nih. Ya. Nah, apakah ini diperpanjang ataukah ini diserahkan ke partai politiknya? Ya. Atau ditarik ambil alih pemerintah? Itu opsi-opsi yang bisa dimungkinkan. Apakah anggota DPR yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota diperpanjang masa jabatannya, atau nanti diserahkan oleh pembuat undang-undang, diserahkan kepada partai politik untuk mengelola kader internalnya, siapa yang akan duduk di situ, apakah ada pergantian antar waktu dan sebagainya. Nah, nanti kita tunggu loh bagaimana pembuat undang-undang ini mendesain sebuah sistem politik transisi ini, gitu. Itu Bang Ferdi. Oke, jadi banyak opsi ya. Ada beberapa opsi. Yang pasti opsi itu juga harus tidak merugikan negara ataupun masyarakat pemilih kan. Oh iya, dan ini kan sebuah jawaban bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan itu kan tidak boleh ada kekosongan hukum dan pemerintahan. Ya. Jadi terhadap jabatan-jabatan publik seperti itu tidak boleh satu hari pun ada kekosongan, maka harus diisi supaya memenuhi asas yang tidak ada kekosongan hukum dan pemerintahan itu tadi. Nah, jadi harus ada konsekuensi itu yang kita hadapi nanti. Nah, ini kan selama ini kan kita di provinsi ataupun kabupaten kota, setiap pilkada dan
pemilu itu kan pemilunya DPRD itu kan nggak bareng, baru kemarin yang bareng tapi sama nasional kan. Iya. Nah, program atau rencana kerja 5 tahunan atau 20 tahunan itu kan selalu mati di 5 tahun gitu. Kalau kepala daerahnya ganti gitu, tidak berkelanjutan. Ini bagaimana ya kita mengatasi ini? Apakah memang harus perlu undang-undang gitu kan? Ini beda dengan pemerintahan Soeharto ya, ada Repelita itu kan dia jalan karena kekuatan politiknya kencang gitu kan. Nah, kalau kita seperti ini, kalau dia berubah, ini kemarin kepala daerahnya bangun kota baru misalnya, besok nggak diterusin kan, habis uang negara nih. Nah, terus ini bagaimana ini dampak seperti ini kan? Tadi Bung Wendy mengatakan bahwa dengan ini kan penyelenggara daerah, pemerintah daerah sudah bersama nih. Apakah dengan dibersamakan ini punya dampak juga di rencana pembangunannya? Ya, jadi ada muatan positif yang terkandung di dalam putusan 135 ini, Bang Ferdi, di mana belajar dari penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak, baik itu 2019 maupun 2024 kemarin, dan beberapa kalangan mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 ini pada titik nadir yang begitu memprihatinkan, karena bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita hitung secara data, terutama penyelenggaraan pemilu yang begitu kuat dengan nilai-nilai transaksional, money politik dan sebagainya. Nah, ini salah satu kandungan yang ingin melalui putusan MK 135 ini untuk ditekan. Oleh karena itu dilakukan pemisahan jarak supaya apa? Pertama, ada kesempatan dan waktu yang cukup bagi pemilih untuk betul-betul mempelajari, mengikuti track record para penyelenggara pemerintahan daerah. Kan kalau kemarin digabungkan, semua energi dan perhatian pemilih ini tersedot hanya fokus kepada Pilpres. Bahkan hampir nyaris juga calon DPR RI itu kurang diamati oleh pemilih, apalagi yang lokal, calon-calon anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, itu seolah-olah kehilangan momentumnya untuk diamati oleh publik. Nah, dengan adanya pemisahan ini, rakyat pemilih ini diberikan kesempatan waktu dan yang cukup untuk mereka mengamati betul siapa calon yang dianggap mumpuni, punya kapasitas, punya kemampuan, punya track record untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya untuk menilai visi misinya, Bang Ferdi. Jadi termasuk bagaimana calon penyelenggara pemerintah daerah itu, baik eksekutifnya itu kepala daerah maupun legislatifnya, anggota DPR di provinsi, kabupaten, kota, itu mempunyai visi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, sehingga hal-hal negatif adanya pergantian rezim kekuasaan di daerah ini tidak berdampak signifikan kepada kerugian keuangan daerah atau pembangunan daerah. Itu sekira, Pak. Nah, yang terakhir nih, kan putusan MK ini banyak diperbincangkan karena menurut orang-orang kebanyakan melebihi kewenangannya. Karena kan seharusnya MK ini, ya ini yang saya paham ya, walaupun saya bukan orang hukum, yang saya pahami bahwa MK ini harus menilai bertentangan nggak dengan undang-undang, kan itu intinya. Tapi semenjak putusan Gibran, sampai angka pun dia bisa nentukan gitu. Bukan DPR yang nentukan. Ya, jadi dia sampai detail angka itu menentukan. Nah, ditambah putusan soal ini, soal pemilu ini juga dia mendetailkan bahwa harus 2 tahun paling maksimal gitu. Itu bagaimana pendapat Bung Wendy? Ya, utamanya berkaitan dengan putusan 135 ini kan yang dianggap melampaui kewenangannya MK itu, karena dalam kandungan putusan 135 ini, pertama MK
secara strict memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Kemudian juga berikutnya menentukan waktu 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Nah, ini dianggap sudah teknis dan menjadi kewenangan daripada pembuat undang-undang. Ya. Tapi juga begini, Bang Ferdi, kita harus memberikan sebuah analisis yang lengkap dengan perjalanan putusan-putusan MK berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Waktu MK memberikan putusan 55 tahun 2019 itu untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu, merekomendasikan pemilu serentak itu, kan di dalamnya ada kandungan-kandungan yang harus diperbaiki di dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 untuk dijadikan sebagai dasar daripada penyelenggaraan pemilu 2024. Tapi nyatanya, faktanya bahwa pemilu 2024 itu masih menggunakan undang-undang yang pemilu yang lama dan tidak dirubah oleh oleh pemerintah waktu itu, dan tidak merubahnya, dan DPR yang berisi partai-partai itu menyatakan persetujuannya tidak merubah, sehingga pemilu 2024 kita masih menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang sama, undang-undang yang sama yang dipakai pada pemilu 2019. Nah, akibatnya apa? Yang putusan yang sekarang untuk menghadapi pemilu 2029, MK memberikan guidance karena kalau diserahkan lagi kepada pembuat undang-undang, dikhawatirkan akan berlama-lama atau memberikan mepet waktu. Poinnya nggak masuk di situ gitu. Nggak masuk di situ. Sementara rakyat, pemilih, masyarakat ini membutuhkan sebuah kepastian hukum yang supaya mereka tidak bingung. Maka oleh karena itu dengan guidance ini justru memotivasi pembuat undang-undang untuk bersegera memperbaiki undang-undang pemilunya yang juga bersinergi dengan undang-undang lainnya seperti undang-undang partai politik dan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, saya mendengar bahwa dalam Prolegnas 2025 ini rencananya perbaikan undang-undang pemilu itu akan dilaksanakan tahun 2026. Nah, kalau kemampuan DPR itu hanya mampu menyempurnakan satu undang-undang dalam setiap tahun, tentu kalau diurut-urut nanti sampai waktunya belum semua selesai undang-undangnya gitu. Maka oleh karena itu kita mengusulkan kepada DPR supaya pembahasan undang-undang ini, baik itu minimal ya undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan undang-undang soal penyelenggaraan pemerintah daerah, ini bisa bersinergi, digabungkan pembahasannya sehingga matching nih isinya gitu. Nah, apakah juga memungkinkan dengan menggunakan konsep omnibus law gitu supaya digabungkan supaya bersinergi. Dan memang idealnya sebenarnya undang-undang pilkada itu dengan undang-undang pemilu itu disatukan saja gitu. Jangan terpisah-pisah gitu karena sama-sama pemilihan. Iya, rejimnya rejim pemilu ini kan, rejim pemilu. Gitu. Jadi sekira itu termasuk kan keluarannya nanti menghasilkan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah dan DPRD kabupaten, provinsi, dan kota. Ya, oke. Saya kira itu, Bang Jadi intinya bahwa kalau nggak bersinergi 3 undang-undang ya, minimal 3 undang-undang ini, dikhawatirkan kan nanti tumpang tindih atau nggak sinkron ya akibatnya ya. Betul. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini, kecenderungan akan diuji kembali. Diuji kembali. Sementara kan pemilu 2029 ini kan udah dekat nih. Dan masyarakat butuh kepastian, butuh sosialisasi, butuh undang-undang yang jelas mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan juga
partai politik dan pemerintah daerah. Sekira itu, Bung Ferdi. Ya, jadi masyarakat perlu dari awal, karena jangan kita selalu membuat masyarakat itu bermain di ujung, hanya suruh nyoblos. Nah, Dia itu. juga harus mengerti ini seperti apa sih program kerjanya, atau tadi penyelenggara ini nanti ke depannya akan menjadi seperti apa, Ya. agar demokrasi yang kita inginkan itu bisa tercapai lah. Betul, Paling Bang tidak Ferdi. mendekati lah. Betul, kita paling Bang tidak Ferdi. mendekati. Jadi ada proses pendidikan politik, ada juga pendewasaan politik, ada pembangunan politik kepada publik, masyarakat, pemilih, supaya betul-betul mendorong kepada pelaksanaan pemilu nasional dan daerah itu yang lebih berkualitas. Dan itu kan nanti akan menghasilkan hasil pemilu yang juga berkualitas dan legitimasinya kuat gitu. Oke. Terima kasih Bung Wendy Melpa atas bincang-bincang kita pada sore hari ini tentang putusan MK nomor 135/PUU/22/2025 tentang penyelenggaraan pemilihan ya. Ini bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana bisa bersinergi antara beberapa undang-undang yang menyangkut pemilihan ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun.